Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau share gimana caranya memisahkan anak dari Pampers. Kapan sih waktu yang tepat? Kalau menurut aku, sedini mungkin. Jadi di balik Pampers yang sangat bermanfaat juga terdapat momok yang menakutkan apabila kita terlena dalam penggunaan Pampers tersebut. Jadi aku harap buat viewers yang nonton video ini jangan terlena ya dengan manfaatnya, dan tonton terus sampai selesai videonya supaya kalian tahu tips apa aja yang harus kalian lakukan supaya anak kita pisah dari Pampers tepat pada waktunya. Jadi tips pertama yaitu adalah niat. Jadi kita niatkan dulu kapan sih kita mau pisahkan anak dari Pampers. Atau A, memang tidak dikenalkan Pampers. Atau B, sejak usia 1 tahun. C, 2 tahun. D, E, F, 2 tahun ke atas. Kalau aku sarankan sih, oh my god. Kalau aku sarankan sih anak itu pisah dari Pampers sebaiknya usia 2 tahun itu udah paling maksimal. Jadi aku bakal kasih tahu caranya. Oke, tadi udah ya yang pertama niat. Kemudian yang kedua yaitu adalah jangan terlalu sering memakai Pampers di rumah. Jadi Pampers itu hanya untuk bepergian atau malam. Kalian tahu nggak sih kalau misalkan kita nggak pakein Pampers ke anak, kita bakal tahu pola buang air kecil si anak. Jadi kalau anak aku dia polanya itu setiap bangun tidur, kapanpun jam tidurnya, kapanpun dia bangun, pokoknya setiap bangun tidur kita bawa anak kita ke toilet untuk buang air kecil. Kemudian yang kedua, misalkan dia mandi pagi nih dan dia nggak tidur pagi, jadi itu bisa di jam-jam 11, kemudian sudah zuhur, sudah asar, sudah maghrib, sudah isya. Jadi caranya saat kita wudhu ya kita sekalian ajak anak kita untuk buang air kecil. Nah, seperti itu terus setiap hari. Jadi pola pipis anak kita bisa teratur. Kemudian aku juga pengen kasih tahu pengalaman aku atau kecerobohan aku terhadap pembiasaan Pampers ke anak aku ini. Karena itu juga aku kan baru anak pertama, jadi aku juga nggak berpengalaman. Tapi sekarang aku berpikir, oh kesalahan-kesalahan yang aku pelajari dari apa yang sudah aku lakukan. Kesalahan yang pertama, kalau misalnya ada tamu ke rumah, teman, keluarga, atau siapapun itu, aku sarankan kalian pakein Pampers deh ke anak. Karena kalau sudah ada tamu ke rumah, kita nggak bakal fokus sama anak. Yang ada kita fokus ngobrol, kita fokus menghabiskan waktu kita buat keluarga atau teman. Nah, sehingga kita bakal lupa, oh ini jamnya si anak pipis, oh kayaknya si anak nih sakit perut, oh kayaknya si anak nih bla bla bla. Jadi aku sarankan kalau ada tamu atau siapapun yang ke rumah, tetap pakein Pampers karena kita bakal lupa waktu. Kemudian yang keberapa sih? Yang ketiga kali ya. Yaitu adalah tetap menjaga Pampers kering. Jadi misalnya kalian nggak mau repot atau kalian apapun itu, kita harus konsisten tetap menjaga si Pampers kering. Gimana caranya? Ya, caranya di waktu-waktu tadi seperti pukul 11 sudah zuhur, sudah asar, dan sudah maghrib, sudah isya. Kita tetap bawa dia ke toilet untuk buang air kecil walaupun dia dalam keadaan memakai Pampers. Begitu juga saat keluar rumah. Jadi saat ke rumah keluarga atau kecuali ke pasar kali ya. Tapi kalau ke pasar pun kalau kalian tetap ingin menerapkannya is oke. Jadi pada waktu-waktu tertentu kita bawa anak kita ke toilet untuk buang air kecil. Agak repot sih, tapi trust me ini cuman repot di awal. Jadi kalau anak aku dulu udah 1,5 tahun, dia bakal paham dengan
dengan aturan buang air kecil itu, sehingga dia bakal ngikut. Pokoknya ya, kalian praktekin aja sendiri dan kalian rasakan sensasinya kalau anak kita itu udah bisa mengatur pola buang air kecilnya kayak kita. Jadi kalau kita tetap menjaga si pampers kering, ya otomatis kita tahu dong kapan waktu yang tepat si anak udah siap untuk pisah dari pampers. Tips yang selanjutnya untuk tidur malam. Nah, kalau untuk tidur malam ini dilakukan secara bertahap, dan memang kita harus berkorban lah sedikit. Berkorban dalam artian di awal-awal percobaan nggak apa-apa sih dia ngompol, karena aku pun begitu. Nah, jadi di awal-awal percobaan kita coba dulu, boleh pakai pampers boleh enggak. Cuman itu tadi resikonya kalau nggak pakai pampers ya mungkin bakal ngompol. Jadi pada tengah malam pas jam bangun itu di atas jam 12 boleh kita coba-coba bawa ke toilet untuk buat dia buang air kecil. Tapi kalau anak aku sih itu cuman berlaku kayaknya cuman beberapa hari, karena si anak nanti dia bakal menolak untuk pipis, dan untuk malam-malam selanjutnya pada jam-jam tengah malam itu dia nggak akan pipis. Dan itu saat anak aku usia 1,5 tahun. Jadi anak aku benar-benar pisah dari pampers saat umurnya 1,5 tahun, siang ataupun malam. Alhamdulillah. Oke, jadi buat kalian yang pengen anaknya pisah dari pampers tanpa drama, tanpa repot, ya kalian memang harus repot di awal. Tapi percaya deh, itu adalah tips yang paling jitu untuk memisahkan pampers dari anak, dan si anak tidak berkegantungan terhadap pampers. Nah, jadi itulah tadi cerita tentang gimana aku memisahkan pampers dari anak aku. Jadi kesimpulannya, yang pertama itu niat, kemudian yang kedua tidak memakaikan pampers saat di rumah kecuali kalau ada tamu. Kemudian yang ketiga, tetap menjaga pampers kering siang ataupun malam. Yang keempat, yaps, kita akan tahu kapan anak kita siap untuk benar-benar pisah dari pampers. Dan yang kelima, anak pisah dari pampers tepat pada waktunya. I hope kalian juga anaknya pisah dari pampers dalam waktu sedini mungkin. Terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Dan juga aku harap tips-tips yang tadi aku share itu bisa bermanfaat dan bisa kalian praktekkan. Untuk komen atau saran atau apapun itu silahkan di komentar.